Kamu pasti pernah dengar dua tipe investor di dunia kripto. Yang pertama, yang beli dan simpan bertahun-tahun dan nggak pernah dijual, yang kita kenal dengan sebutan atau istilah hodlers. Atau yang kedua, yang keluar masuk market dalam hitungan hari atau jam, yang kita sebut traders. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih menguntungkan? Ada yang bilang jadi trader itu beresiko, lebih baik investasi jangka panjang. Tapi ada juga yang berargumen, kalau cuman hold dan tinggal tidur, bisa aja udah nunggu lama selama bertahun-tahun, harga aset yang di hold tersebut bukannya naik, tapi malah turun atau nggak bisa ngalahin inflasi. Jadi mana yang sebenarnya lebih baik? Jawabannya nggak sesederhana itu, karena setiap strategi punya kelebihan, kekurangan, dan juga risikonya masing-masing. Di video ini kita akan bahas perbedaan utama antara investasi jangka panjang dan juga jangka pendek atau yang kita sering sebut trading di dunia kripto. Kelebihannya, kelemahannya, serta strategi mana yang cocok untuk kamu, kita akan bahas di video ini. So, pastikan kamu tonton sampai habis dan jangan lupa nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan dengan video edukasi lainnya dari channel YouTube Trader Disiplin. Kripto adalah salah satu market paling dinamis dan fluktuatif di dunia. Harga bisa naik 100% dalam seminggu, tapi juga bisa anjlok 50% dalam sehari. Itu sebabnya ada dua tipe investor utama. Yang pertama, mereka yang percaya pada pertumbuhan jangka panjang dan memilih untuk hold. Dan yang kedua, mereka yang lebih aktif dan mencoba mendapatkan profit dengan trading jangka pendek. Investor jangka panjang membeli aset seperti Bitcoin atau ETH dan menyimpannya selama bertahun-tahun dengan keyakinan bahwa nilainya akan terus meningkat di masa depan. Walaupun Bitcoin all time high dan ETH-nya masih di angka 2000-an ya. Tapi itu kan cuma contoh. Sementara itu, trader jangka pendek berusaha memanfaatkan fluktuasi harga harian atau mingguan untuk meraih keuntungan yang lebih cepat. Jadi keduanya sama-sama berpotensi menghasilkan profit tapi juga memiliki resiko berbeda. Jadi, mana yang lebih baik nih? Jawabannya masih tergantung pada strategi, kepribadian, dan toleransi resiko kamu sendiri. Mari kita bahas perbedaan keduanya dan bagaimana cara memilih kira-kira kamu lebih cocok jadi seorang investor atau menjadi seorang trader. Long term investing. Banyak investor percaya bahwa cara terbaik untuk sukses di kripto adalah dengan hold suatu aset. Aset yang biasanya dipilih adalah aset dengan fundamental kuat seperti Bitcoin atau ETH. Lalu menyimpannya selama bertahun-tahun tanpa terlalu peduli dengan fluktuasi harga jangka pendek. Keuntungan dari strategi ini adalah sederhana dan minim dari stres. Nggak perlu memantau grafik setiap hari, tidak perlu mengambil keputusan cepat, dan lebih tahan terhadap volatilitas harian yang mengguncang market kripto. Namun, ada juga resiko besar dalam hodling. Di saat bear market, harga aset akan terus turun selama bertahun-tahun sebelum akhirnya kembali pulih. Jika kamu membeli di puncak harga tanpa perencanaan yang matang, bisa saja harus menunggu bertahun-tahun sebelum mendapatkan keuntungan. Selain itu, tidak semua aset layak di hold, karena banyak sekali project yang terlihat menjanjikan di awal tapi akhirnya mati atau kehilangan relevansinya. Strategi ini cocok bagi mereka yang percaya dengan pertumbuhan jangka panjang kripto, tidak memiliki waktu untuk aktif trading, dan lebih memilih pendekatan investasi yang jangka panjang. Yang kedua, short term investing atau yang kita kenal dengan nama trading. Bagi sebagian besar orang, menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan profit bukanlah pilihan yang menarik. Itulah kenapa banyak trader lebih memilih untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek. Dengan trading, keuntungan bisa diperoleh lebih cepat. Misalnya, jika harga Bitcoin turun tajam, seorang trader bisa membeli di harga rendah dan kembali menjualnya ketika harga naik beberapa persen dalam hitungan hari, minggu, atau even jam. Bahkan dengan strategi di derivative market, kita juga bisa melakukan perdagangan dua arah seperti short selling dan juga buy atau long. Jadi ketika harga turun kita bisa mendapatkan profit, dan ketika harga naik pun kita tetap bisa mendapatkan profit, tapi as a trader. Tapi ngomongin resiko trading juga sepertinya jauh lebih tinggi, khususnya kalau nggak dibekali pengetahuan. Karena pergerakan harga yang sangat cepat ini bisa membuat modal kita tergerus, even habis dalam sekejap, terutama jika menggunakan leverage tinggi. Selain itu, trading itu membutuhkan keterampilan analisa teknikal, kedisiplinan dalam money management, pemahaman tentang market, dan masih banyak lagi. Banyak sekali trader pemula yang terjebak dalam kesalahan umum seperti overtrading, pengen cepet kaya, terlalu mengandalkan feeling, atau tidak memiliki strategi yang udah di backtest tapi cuman pengen trading asal-asalan dan ingin mendapatkan uang. Akhirnya jadi nggak jauh seperti gambling, dan akhirnya bukannya mendapatkan profit, malah uangnya habis semua atau rungkat. Jadi strategi ini, trading, lebih cocok untuk kalian yang suka tantangan, mau belajar, siap menghadapi volatilitas tinggi, memiliki waktu untuk belajar, serta memantau market setiap hari. Kalau soal untung, lebih untung mana, hold atau trading? Kalau kita berkaca kepada sejarah, investasi
jangka panjang telah menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang sabar dan memilih aset yang tepat. Contohnya, kalau kamu beli Bitcoin di harga $1.000 pada tahun 2017 dan simpen nih sampai 2025, nilainya itu bisa sampai puluhan ribu dolar. Di sisi lain, kalau kita ngomongin investment lain, misalkan di US stock, kita hold saham Apple dari $1 atau Nvidia yang naik sampai ribuan persen, kita bisa mendapatkan berkali-kali lipat. Misalkan modal 100 juta bisa jadi 2 miliar, 3 miliar, atau even 5 sampai 10 miliar. Di sisi lain, trading jangka pendek bisa memberikan keuntungan lebih cepat dan bisa kita langsung withdraw setiap hari atau setiap minggu, tapi hanya jika dilakukan dengan strategi yang benar. Seorang trader yang mahir bisa mendapatkan profit dari market bullish ataupun bearish, sedangkan investor jangka panjang harus menunggu ketika market lagi bagus, the Fed lagi turunin suku bunga, atau ada easy money, quantitative easing, dan buran terjadi, barulah bisa mencetak banyak uang. Karena kalau marketnya sideways atau cenderung turun, investor biasanya cuma bisa beli, beli, dan beli. Jadi sekali lagi, kalau ditanya mana yang lebih baik, nggak ada jawaban pasti. Karena semuanya tergantung pada tujuan dan kepribadian masing-masing investor. Kalau kamu nggak punya banyak waktu untuk mantau market dan ingin lebih santai, maka hodling adalah strategi yang lebih masuk akal. Jadi just buy Bitcoin, habis itu ya udah keep dan hold aja. Tapi jika kamu ingin mendapatkan keuntungan yang bisa di withdraw dalam mingguan atau even bulanan, dan ingin menjadikan trading ini sebagai cash flow tambahan atau side hustle, maka trading bisa menjadi pilihan yang menarik. Bahkan banyak investor sukses yang menggabungkan kedua strategi ini. Jadi mengalokasikan seperti 80-90% asetnya untuk jangka panjang, tapi menggunakan sebagian kecil dari aset tersebut, let's say 10% atau 5% untuk trading jangka pendek. Sekarang setelah memahami perbedaan antara long term investing dan juga short term trading, strategi mana yang kira-kira lebih cocok untuk kamu? Coba nanti komen di bawah. Untuk kalian yang lebih suka hodling dengan keyakinan bahwa harga akan naik dalam jangka panjang, atau untuk kalian juga yang tertarik mengambil keuntungan dalam jangka yang lebih pendek dengan cara trading, kalian bisa cobain aplikasi kripto yaitu Binance. Binance ini merupakan global exchange terbesar di dunia, nomor 1. Kalian bisa mulai dengan uang kecil seperti 100 ribu, 200 ribu, 10 dolar, 20 dolar, terserah kalian, itu bisa. Dan kabar baiknya ada bonus 150 ribu atau 10 dolar untuk pengguna baru. Tapi kuotanya cuma untuk 100 orang dan dimulai dari tanggal 31 Maret pas video ini diupload. Jadi kalau kalian mau dapetin 10 dolar gratis atau 150 ribunya, langsung buat akun Binance via link ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Setelah daftar dan KYC, kalian tinggal ke bagian rewards hub dan kalian akan mendapatkan 3 USDT gratis. Setelah itu, setelah kalian melakukan first trade 20 dolar, kalian akan mendapatkan 7 dolar gratis lagi. Jadi total mendapatkan 10 dolar gratis. Ingat ya, cuma untuk 100 orang, jadi pastikan kalian daftar sekarang dan klaim hadiahnya. Kalau kalian punya pertanyaan tentang kripto, atau video ini kurang jelas, kalian boleh komen atau tulis feedbacknya di bawah. Kalau kalian ingin belajar tentang hal lain, boleh juga komen. Saya akan buatkan videonya kalau memang bisa saya buatkan. Untuk kalian yang mau mendalami trading, jangan lupa juga tonton series di channel YouTube Trader Disiplin, yaitu simulasi trading for living. Dengan modal 100 juta, semua di-share transparan, harapannya bisa membantu kalian belajar secara gratis. Jangan lupa juga join komunitas gratis kita Trader Disiplin, linknya ada di deskripsi. Terima kasih, waktunya belajar bersama Trader Disiplin.